persepsi publik yang terbentuk dengan proses hukum yang dialami oleh mitra kami dari Partai Nasdem, sebelumnya Pak Joni Plate, kemudian hari ini misalnya yang disasar adalah Pak Yassin Limpo. Tentu ini menunjukkan bahwa ada politik tebang pilih yang dilakukan oleh pihak tertentu, terutama rezim, saya kira. Jadi, dan kalau kita melihat hari ini ada rilis indikator politik, ya, survei yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berbeda dengan dulu, bahwa tingkat kepercayaan kepada KPK itu tinggi. Ya. Tetapi saat ini saya kira ini menjadi evaluasi kita, dan saya melihat ini sejak awal, ya, bagaimana pertarungan dulu, ya, revisi undang-undang KPK, kemudian pemilihan pimpinan KPK, selanjutnya misalnya terkait dengan 75 penyidik KPK yang tidak lolos seleksi wawasan kebangsaan. Kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani. Apa hubungannya maksudnya? Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Limpo juga disikat. Nah, dalam konteks itu saya melihat apakah ada politisasi, saya konsisten mengatakan iya. Pertama, kasus ini yang saya lihat nih, sebenarnya ini satu paket kasus antara J. Plate dengan Menpan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yaitu awalnya di kejaksaan. Tetapi agar tidak terlihat politis gitu lah, jadi agar tidak terlihat politis, bahwa kalau di kejaksaan semua politis nih, akhirnya dilemparlah ke KPK, KPK menangkap gitu. Nah, kalau kita dicari kesalahannya ya pasti ada. Kalau bukti ya kemungkinan juga ada. Pasti ada. Ya memang hukum seperti itu, harus cari-cari barang buktinya. Tapi dalam konteks itu saya melihat yang selalu saya katakan ke teman-teman media termasuk di Kompas TV, bahwa sejatinya ini adalah rangkaian daripada persoalan deklarasi terhadap Anies yang dilakukan oleh Nasdem ya di 3 Oktober ya kalau nggak salah ya, 2022 yang lalu. Artinya ketika Nasdem berhadapan-hadapan dengan pemerintah, tidak lagi menjadi satu keluarga di pemerintahan, maka harus menerima resiko itu. Resiko tanda petik dikerjai, resiko dicari-cari kesalahannya, bahkan bukan hanya 2 menteri, Bang Radi, 3 menteri sebenarnya yang sedang dicari-cari. Satu lagi Menteri KLH-nya juga sedang dicari-cari kesalahannya. Oleh karena itu, kalau polanya seperti ini, maka ya mohon maaf, penegakan hukumnya nggak bagus, nggak baik. Masa misalkan Pak Cak Imin begitu habis deklarasi, hari berikutnya juga diperiksa. Nah, kemana aja selama ini KPK? Nah, saya melihat kalau ini terjadi kan begini, penegakan hukum dengan demokrasi ini paralel. Jadi kalau penegakan hukumnya kuat, adil, tidak tebang pilih, transparan, tidak memihak, maka demokrasi akan semakin kuat. Jokowi lah yang mengatur penangkapan Joni Plate dan Yassin Limpo. Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, mengapa Jokowi sebagai yang tertuduh dalam penangkapan, penahanan, dan pengadilan terhadap Joni Plate? Dan sekarang Jokowi juga yang tertuduh sebagai biang kerok penangkapan terhadap Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Baik kasus Joni Plate oleh Kejaksaan Agung maupun Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Sebagai pisau analisa, pertama, Jokowi telah nyatakan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kedua, Kejaksaan Agung dan KPK dikendali Presiden Jokowi. Ketiga, Jokowi adalah petugas partai PDIP. Keempat, Jokowi berikan peluang kepada putranya Gibran sebagai capres atau cawapres yang sedang digodok di MK oleh iparnya sebagai ketua, Anwar Usman, suami Idayati, adiknya Jokowi. Kelima, sebagai petugas partai, PDIP telah capreskan Ganjar Pranowo. Jokowi tidak bisa mengelak dari instruksi Ketum PDIP Megawati. Karena mengelak, Jokowi beresiko dimakzulkan dan bisa dipenjara atas berbagai kasus yang sedang diributkan oleh pengamat maupun publik. Keenam, dengan cawe-cawe itu Jokowi diperalat oleh Megawati dan Prabowo untuk habisi lawan politiknya. Koalisi Nasdem
PKB dan PKS di mana koalisi KPP itu telah capreskan Anies Muhaimin. Dengan 6 pisau analisa di atas, maka penangkapan Syahrul Yassin Limpo oleh KPK dan penahanan dan pengadilan terhadap Johnny Plate di bawah komando langsung oleh Jokowi. Jadi publik tidak usah terkecoh dengan dalih korupsi dan apapun alasannya, Kejaksaan Agung dan KPK saat ini memang sedang jalankan skenario sesuai sutradara untuk habisi lawan politik istana. Nampaknya pasangan capres KPP Anies Imin akan dihabisi dengan dalih apapun agar pasangan Ganjar dan Prabowo yang nampak direstui dan dukung istana harus menang. Sebelum menyongsong kemenangan dengan dalih apapun, maka lawan politik istana harus habis sebelum pendaftaran di KPU atau sebelum Pilpres digelar. Meski skenario apapun, kejahatan politik rezim Jokowi ini terbaca telanjang oleh publik. Meski Nasdem yang pertama usung Anies dihabisi di bawah komando sang petugas partai, sekalipun dengan cara dan dalih apapun. Semakin panik kekuasaan habisi lawan politiknya, semakin dekat kehancuran dan kekalahan. Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, mengapa Jokowi sebagai yang tertuduh dalam penangkapan, penahanan, dan pengadilan terhadap Johnny Plate? Dan sekarang Jokowi juga yang tertuduh sebagai biang kerok penangkapan terhadap Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Baik kasus Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung maupun Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Sebagai pisau analisa, pertama, Jokowi telah nyatakan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kedua, Kejaksaan Agung dan KPK dikendali Presiden Jokowi. Ketiga, Jokowi adalah petugas partai PDIP. Keempat, Jokowi berikan peluang kepada putranya Gibran sebagai capres atau cawapres yang sedang digodok di MK oleh iparnya sebagai ketua, Anwar Usman, suami Idayati, adiknya Jokowi. Kelima, sebagai petugas partai, PDIP telah capreskan Ganjar Pranowo. Jokowi tidak bisa mengelak dari instruksi ketum PDIP Megawati. Karena mengelak, Jokowi beresiko dimakzulkan dan bisa dipenjara atas berbagai kasus yang sedang diributkan oleh pengamat maupun publik. Keenam, dengan cawe-cawe itu Jokowi diperalat oleh Megawati dan Prabowo untuk habisi lawan politiknya. Koalisi Nasdem, PKB, dan PKS di mana koalisi KPP itu telah capreskan Anies Muhaimin. Dengan 6 pisau analisa di atas, maka penangkapan Syahrul Yassin Limpo oleh KPK dan penahanan dan pengadilan terhadap Johnny Plate di bawah komando langsung oleh Jokowi. Jadi publik tidak usah terkecoh dengan dalih korupsi dan apapun alasannya, Kejaksaan Agung dan KPK saat ini memang sedang jalankan skenario sesuai sutradara untuk habisi lawan politik istana. Nampaknya pasangan capres KPP Anies Imin akan dihabisi dengan dalih apapun agar pasangan Ganjar dan Prabowo yang nampak direstui dan dukung istana harus menang. Sebelum menyongsong kemenangan dengan dalih apapun, maka lawan politik istana harus habis sebelum pendaftaran di KPU atau sebelum Pilpres digelar. Meski skenario apapun, kejahatan politik rezim Jokowi ini terbaca telanjang oleh publik.